Tolak anaknya diamankan orang tua halangi polisi. Diduga akibat konsleting listrik, rumah tinggal ludes terbakar. Doa anak korban Semeru yang kehilangan ayahnya dalam bencana. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir selama 90 menit ke depan untuk memperbarui informasi Anda di akhir pekan kali ini. Bersama saya Wilson Purba dan rekan saya Loviana Dian yang akan menyampaikan informasi di segmen pertama. Selamat siang Lovi, informasi apa yang akan kita sampaikan ke pemirsa di akhir pekan kali ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Ini ada informasi mengenai salah satu orang tua santriwati yang menjadi korban pemerkosaan oknum guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat, menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya. Orang tua berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Selain itu kita juga akan pantau kondisi pengungsian korban awan panas Semeru. Selengkapnya dalam iNews Siang. Puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir pagi tadi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter akibat luapan Kali Ciliwung. Inilah suasana pemukiman warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur yang terendam banjir pagi tadi. Ketinggian air banjir mencapai 1 meter. Banjir menyebabkan aktivitas warga terhambat. Banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung yang debit airnya meningkat akibat hujan deras di kawasan Puncak Bogor. Tiga gudang kargo milik perusahaan ekspedisi di Batam, Kepulauan Riau terbakar. Petugas sulit memadamkan api karena banyak barang yang mudah terbakar di dalam gudang. Kobaran api menghanguskan 3 unit gudang penyimpanan barang-barang kargo milik beberapa perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Pekerja dan warga sekitar pun panik, apalagi terjadi suara dentuman berulang kali dari tempat kebakaran. Meski saat kebakaran hujan turun, namun api tidak padam karena gudang kargo memiliki banyak bahan yang mudah terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun api sulit dikendalikan. Pergulaannya terletak di kawasan pelabuhan. Berapa banyak yang terbakar, Pak? Untuk informasi yang terbakar terdapat 3 gudang saat ini, tapi berhasil dipadamkan 2 gudang. Untuk sekarang pemadam dan yang lain berupaya untuk memadamkan gudang yang terakhir, yaitu pada gudang nomor 3. Salah satu bangunan yang menjadi pos kantor Bea Cukai juga nyaris terbakar. Beruntung, berkas penting segera dievakuasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustieno, iNews melaporkan. Sebuah rumah berkonstruksi kayu di Sampit, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat konsleting listrik. Kebakaran terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kobaran api dengan cepat membakar rumah milik Mahdia Nur, warga Jalan Nenas 3, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kalimantan Tengah. Berawal saat muncul percikan api dari plafon kamar, kemudian langsung membakar gorden dan barang-barang di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sebelahnya. Selama 1 jam, akhirnya api bisa dipadamkan. Awal mula kejadian kebakaran ini bagaimana, Pak?
informasi dari keluarga tadi berasal dari kamar paling depan. Jadi mereka melihat api menyala, langsung ya panik. Akhirnya alhamdulillah bisa menyelamatkan keluar rumah lah. Ada orang berapa orang di dalam rumah? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Semua selamat? Alhamdulillah selamat. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Akibat pondasi bangunan tergerus aliran kali, bangunan 2 lantai di Kota Bandung, Jawa Barat roboh. Seorang karyawan terluka akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Bangunan ruko 2 lantai yang terletak di Jalan Ciberem, Kota Bandung, Jawa Barat ini runtuh. Material bangunan berjatuhan ke saluran kali yang terletak di sebelahnya. Diduga runtuhnya bangunan ini disebabkan pondasinya tergerus air sungai. Sebelumnya, hujan kemarin kan runtuh itu. Oh, sebelumnya ada hujan juga. Yang sebelahnya akibat runtuh ya kirmirnya. Oh, kirmir. Udah dibetulin, baru retak-retak. Untuk mengevakuasi material bangunan, puluhan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Akibat runtuhnya bangunan ruko 2 lantai ini, seorang karyawan terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Total korban jiwa akibat erupsi Semeru menjadi 45 orang. Tim SAR kembali menemukan 1 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Jenazah ditemukan di sekitar tambang pasir kawasan Dusur Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Haryoto untuk diidentifikasi. Sebelumnya di lokasi ini ditemukan 3 jenazah warga korban erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Sementara itu di pencarian hari ke-7, petugas menemukan 2 korban meninggal sehingga total menjadi 45 orang. Selain bertambahnya korban jiwa, masih ada 9 korban hilang, 19 korban luka berat, dan 19 korban luka ringan. Yang bisa kami laporkan bahwasanya untuk total korban yang meninggal dunia sampai dengan saat ini adalah 45 orang. Jadi hari ini ada tambahan 2 orang lagi dari Kamar Kajang. Ini adalah tempat tambang pasir Haji Satuman yang kemarin ditinjau oleh Presiden adalah di daerah Desa Renteng. Hari ini ditemukan 2 orang jenazah lagi sehingga hari ini total meninggal adalah 45 jiwa korban. Kemudian untuk orang hilang sampai dengan saat ini tercatat adalah 9 orang yang hilang. Kemudian 19 luka berat. Kemudian 19 luka ringan. 19 luka ringan ini adalah. Selain itu, kerugian material akibat erupsi Semeru sementara menjadi 2.970 unit rumah dan 33 unit fasilitas umum. Tim SAR masih akan terus melakukan pencarian korban hilang dengan menerjunkan 3 unit tim, di mana masing-masing unit terdiri dari 75 hingga 100 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengungsi erupsi Gunung Semeru yang berada di SD Negeri 4 Supiturang, Lumajang, Jawa Timur mulai merasakan sakit ringan. Tim medis pun melakukan pengecekan rutin agar tidak semakin parah. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Semeru masih memenuhi SD Negeri 4 Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. 347 jiwa yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak terpaksa bertahan di 6 ruangan karena rumah mereka tertimbun abu vulkanik. Hampir seminggu berada di pengungsian, warga mulai mengeluhkan sakit ringan hingga sedang, seperti pusing dan gatal-gatal. Tim medis pun terus memantau kondisi kesehatan para pengungsi. Untuk keluhan setiap hari ini
habis ratusan Pak, ratusan dari mulai tanggal 6 sampai hari ini itu 100 lebih untuk pengungsi yang mengeluh ada keluhan sakit. Terus mereka kalau keluhannya masuk kategori penyakit ringan atau sedang atau seperti apa? Penyakit sedang. Selain memperhatikan kondisi kesehatan, relawan juga menghibur anak-anak yang berada di pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyok Agusta iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya hari ini Menteri Sosial akan kembali memantau kondisi pengungsian korban erupsi Semeru. Bagaimana kondisi pengungsian? Siang ini kita bergabung dengan Oki Arisandi di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Oki, apakah Mensos sudah tiba meninjau para korban pengungsian erupsi Semeru? Selamat siang, Lovi dan pemirsa. Betul sekali, tepat 1 minggu yang lalu, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini datang kemari dan meminta kepada Kementerian Sosial untuk membantu mengkoordinir terkait dengan pendirian tenda-tenda pengungsi dan juga pengkoordiniran bantuan-bantuan yang datang hingga penyalurannya kepada setiap pengungsi yang terdampak atas awan panas guguran Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu. Dan tepat 1 minggu setelah beliau tinggalkan, hari ini beliau rencananya juga akan hadir ke lapangan posko pengungsi lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur untuk melihat setelah ditinggal 1 minggu seperti apa kondisi posko pengungsian kali ini, apakah para pengungsi sudah tertangani dengan baik, distribusi bantuan sudah optimal atau belum. Nah, selain itu juga Lovi dan pemirsa, bisa Anda lihat ini ada beberapa warga terdampak awan panas guguran Semeru yang sudah duduk berjajar. Mereka ini berjumlah 25 orang. Mereka merupakan ahli waris dari korban yang sudah teridentifikasi identitas jenazahnya oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang, dan rencananya siang hari ini mereka akan mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial yang nanti akan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini setibanya beliau di lapangan posko Desa Penanggal. Tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa Ibu Menteri baru saja tiba di Bandara Juanda Sidoarjo dan segera menuju kemari, sehingga tidak lama lagi beliau akan datang dan nanti akan langsung menyerahkan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, total ada 45 korban meninggal akibat awan panas guguran Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu. Namun, kenapa hari ini hanya ada 25 ahli waris saja? Karena 20 jenazah lain yang sudah berhasil dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang masih belum ditemukan identitasnya atau masih berstatus sebagai Mr. X. Dengan kata lain, dari 25 jenazah yang sudah teridentifikasi, Kemensos berusaha menyisir keluarga-keluarga korban dan akhirnya berhasil ditemukan dan kali ini dikumpulkan. Sementara untuk 20 jenazah lain yang masih berstatus sebagai Mr. X, jika nanti sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI, maka Kemensos selanjutnya akan mencari identitas masing-masing keluarga dari korban dan langsung menyalurkan bantuan. Adapun besaran bantuan yang diberikan adalah 15 juta rupiah tunai kepada masing-masing korban. Artinya, jika dalam satu keluarga ada 2 korban jiwa, maka akan dikalikan 2, dan nanti kami masih juga menunggu kehadiran Ibu Menteri Sosial dan nanti akan menyerahkan langsung santunan kepada para ahli waris korban. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari posko pengungsian para korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Seorang anak bernama Alfiana mendoakan ayahnya yang hilang bencana Gunung Semeru. Sang anak berharap ayahnya segera ditemukan. Di tempat ini ayahnya biasa bekerja. Di tempat ini, jalur aliran lahar yang melintas di Dusun Sumbersari, Curah Kobokan, Kabupaten Lumajang. Ayahnya bernama Samsul bekerja sebagai penjaga portal wilayah penambang pasir. Alfiana, bocah kelas 5 SD ini, berdoa bersama ibunya yang bernama Marhamah Alfiana. Dan dipandu oleh tim SAR, mendoakan ayahnya yang hilang sejak terjangan awan panas Gunung Semeru.
Harapan besar dan iringan doa dari anak yang soleh berharap dapat membuat ayah bisa kembali lagi dalam pelukan hangat keluarga. Udah nggak bisa. Dia berdoa biar cepat ditemukan bapaknya. 6 hari pasca erupsi, Samsul belum diketahui keberadaannya. Alfiana dan keluarganya hanya bisa berharap keberadaan ayah segera ditemukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syaif Harjerani, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan siswa di Sragen, Jawa Tengah mengumpulkan dana bantuan untuk korban Gunung Semeru. Bantuan akan dikirim melalui amal lazismo. Sumbangan dari ratusan siswa SD Birrul Walidain, Sragen, Jawa Tengah terkumpul sebesar 10 juta lebih. Sumbangan ini digerakkan sendiri oleh para siswa yang mengumpulkan secara swadaya. Sementara dana yang terkumpul akan disalurkan melalui amal lazismu yang akan dikirimkan hari ini. Menolong sesama sudah menjadi kebiasaan bagi para siswa. Setiap ada bencana alam, siswa dengan sendirinya bergerak untuk mengumpulkan bantuan. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban korban erupsi Semeru. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode KRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kericuan pecah saat suami menangkap basah istrinya bersama pria lain. Selengkapnya usai jeda di iNews Siang.